Siapa yang bisa membayangkan hidupnya berubah hanya karena sebuah desas-desus yang tak berdasar? Itulah yang terjadi pada Bu Nurma, seorang guru muda yang baru saja memulai karirnya di sebuah desa kecil di Jawa Barat. Kehamilan yang seharusnya menjadi kebahagiaan, justru menjadi mimpi buruk yang hampir menghancurkan reputasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nurma adalah seorang wanita muda yang baru saja menginjak usia 24 tahun, penuh semangat dan ambisi untuk mengabdikan dirinya sebagai guru di sebuah SD di desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Setelah bertahun-tahun menuntut ilmu dan berjuang untuk menjadi PNS, ia akhirnya diterima bekerja di kampung yang tenang dan sederhana. Masyarakat desa itu dikenal ramah, namun juga sangat konservatif dan terikat pada tradisi. Mereka menghargai kehormatan dan citra sosial yang kuat dalam kehidupan mereka. Nurma yang baru saja hamil 7 bulan, merasa bahagia meskipun suaminya, Hendrik, seorang PNS yang bekerja di Kalimantan, harus tinggal jauh. Mereka sepakat untuk menjalani hubungan jarak jauh karena pekerjaan Hendrik yang tidak memungkinkan mereka tinggal bersama. Namun, meskipun jarak memisahkan mereka, Nurma merasa aman dan bahagia karena ia tidak hanya memiliki suami yang mencintainya, tetapi juga Ahmad, seorang anak yatim piatu yang diadopsinya sejak orang tuanya meninggal. Ahmad adalah anak dari kakak kandungnya, dan sejak kecil, ia tinggal bersamanya setelah orang tuanya meninggal dunia. Kehidupan Nurma di desa itu berjalan cukup lancar. Setiap hari, ia mengajar di sekolah, merawat Ahmad, dan menunggu kedatangan suaminya. Namun, kebahagiaan yang tampak sederhana itu mulai terancam oleh sebuah kejadian yang tak terduga. Sebuah rumor yang tak masuk akal mulai beredar di kalangan warga sekitar. Warga desa mulai memperhatikan perut Bu Nurma yang semakin membesar. Sebagian besar orang tahu bahwa Ahmad tinggal bersamanya, tetapi tidak semua orang tahu bahwa Ahmad adalah anak angkatnya. Inilah titik awal dari masalah yang akan menghancurkan ketenangan hidup Bu Nurma. Kehidupan Bu Nurma yang tenang di desa kini mulai diganggu oleh bisikan-bisikan di antara warga. Lihat itu, Bu Nurma, hamil muda, tapi kok selalu bersama anak SMP itu? Desas-desus itu perlahan-lahan mulai menyebar di kalangan warga. Beberapa orang mulai berbicara bahwa Ahmad, yang selalu terlihat bersama Bu Nurma, adalah anak biologisnya, bukan anak angkat. Mereka tidak tahu bahwa Ahmad adalah anak dari saudara kandung Bu Nurma yang telah meninggal, sehingga wajar jika ia tinggal bersamanya. Namun, masyarakat desa yang konservatif dan sangat peduli dengan moralitas, tidak dapat menerima penjelasan sederhana seperti itu. Apalagi, Nurma masih muda, hanya berusia 24 tahun, sementara Ahmad sudah berusia 15 tahun, cukup jauh usianya untuk menimbulkan kecurigaan. Pasti mereka berzina, bisik sebagian warga. Tidak mungkin dia hamil kalau bukan karena anak SMP itu. Fitnah ini berkembang cepat dan mulai menyebar ke seluruh desa. Bahkan, rumor itu sampai ke telinga orang-orang yang sebelumnya tidak mengenal Bu Nurma dengan baik. Beberapa ibu-ibu di pasar mulai berbicara dengan nada penuh curiga, anak-anak SMP sekarang semakin berani. Siapa yang tahu apa yang terjadi di rumah Bu Nurma? Setiap kali Bu Nurma berjalan di jalan, ia merasakan pandangan aneh dari orang-orang yang ada di sekitar, dan sering mendengar bisikan-bisikan yang menyakitkan. Semua itu jelas mengganggu hatinya, namun ia tetap berusaha sabar. Di sisi lain, Ahmad yang tak mengerti kenapa semua orang menatap mereka dengan curiga, mulai merasa tertekan dan bingung. Desas-desus itu semakin menguat, dan masyarakat mulai terbagi menjadi dua pihak. Ada yang masih percaya bahwa fitnah tersebut hanya sekedar gosip, namun ada juga yang sudah begitu yakin dengan tuduhan tersebut. Seiring berjalannya waktu, tuduhan semakin serius. Warga mulai menganggap Bu Nurma telah mencemarkan nama baik desa dengan tindakan yang dianggap tidak bermoral. Kami tidak ingin seorang wanita seperti itu tinggal di desa kami, beberapa tetua desa mulai berbicara dengan nada keras. Jika benar begitu, dia harus pergi. Kehidupan Bu Nurma yang dulu penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian kini berubah menjadi mimpi buruk. Setiap kali ia berusaha menjelaskan bahwa Ahmad adalah anak angkatnya, orang-orang hanya menganggapnya sebagai pembelaan semata. Bahkan, beberapa warga mulai menuntut agar ia meninggalkan kampung karena dianggap membawa aib bagi desa. Ada desakan agar Bu Nurma diusir dari kampung,
Meskipun ia sudah mencoba untuk tetap tenang dan sabar dalam menghadapi semua tuduhan itu. Nurma merasa sangat terpojok, namun ia tidak bisa melakukan apa-apa. Ia tahu bahwa untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, ia harus menghadapi masyarakat yang sudah terlanjur percaya dengan fitnah tersebut. Ahmad yang melihat keadaan semakin buruk, juga merasa frustasi dan takut kehilangan orang yang sangat ia sayangi. Mereka berdua berada dalam posisi yang sangat sulit, dan Nurma mulai meragukan apakah ia bisa terus bertahan di tempat ini. Konflik semakin memanas, dan Bu Nurma harus menghadapi tantangan yang lebih besar lagi. Apakah ia akan mampu membersihkan namanya dan kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat? Hari demi hari, desas-desus tentang Bu Nurma semakin menguat. Warga mulai berbicara dengan lebih terbuka, saling bertanya-tanya apakah benar Bu Nurma hamil dengan Ahmad, anak SMP yang tinggal bersamanya. Ketegangan semakin memuncak. Setiap kali Bu Nurma berjalan melewati pasar atau bertemu dengan orang di jalan, ia merasakan tatapan penuh kecurigaan. Beberapa ibu-ibu yang dulu menyapanya dengan ramah kini menunduk dan menghindar. Anak-anak yang tadinya bersikap biasa padanya, kini mulai berbisik di belakang punggungnya. Suatu hari, saat Bu Nurma sedang mengajar di kelas, ia melihat beberapa siswa SMP berdiri di depan jendela kelas, memandangnya dengan tatapan penuh keheranan. Salah satunya terlihat berbicara dengan temannya, dan meskipun mereka tidak menyebutkan nama Bu Nurma, nada pembicaraan mereka begitu jelas. Itu loh, Bu Nurma, hamil sama anak SMP padahal dia kan guru. Kenapa bisa seperti itu? Bisik salah satu siswa dengan nada setengah keras. Bu Nurma menggigit bibirnya untuk menahan emosi yang meluap. Di tengah ruang kelas yang hening, ia mencoba untuk tetap tenang dan melanjutkan mengajar. Namun, setiap kata yang ia ucapkan seolah terasa semakin berat. Pikiran-pikiran negatif dan tuduhan yang terus menguar di luar sana menghantui langkahnya. Malam hari, saat Bu Nurma duduk sendirian di rumah sambil merapikan tugas-tugas siswa, pintu rumah diketuk keras. Nurma terkejut, karena sudah sangat larut malam. Ketika ia membuka pintu, terlihat beberapa warga desa yang tampaknya sudah berkumpul di luar. Di antara mereka, tampak beberapa tetua desa yang memimpin. Wajah mereka tampak serius, bahkan cemas. Bu Nurma, ada yang perlu kami bicarakan, kata salah satu tetua dengan nada yang lebih rendah dari biasanya. Kami sudah mendengar banyak kabar tentang Anda. Warga desa merasa terhina dengan keadaan Anda. Mendengar kalimat itu, hati Bu Nurma terhantam keras. Ia tahu apa yang akan dibicarakan. Apa maksud Bapak? Tanya Bu Nurma dengan suara bergetar. Masyarakat sudah mulai meragukan Anda, ujar tetua itu dengan pelan namun tegas. Fitnah sudah beredar luas. Kami tidak bisa diam begitu saja. Kami terpaksa meminta Anda untuk pergi dari desa ini, demi menjaga nama baik bersama. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Bu Nurma merasa seakan dunia sekitarnya runtuh. Ia ingin berteriak, ingin menjelaskan bahwa semua ini adalah salah paham besar, tapi mulutnya terasa terkunci. Bagaimana ia bisa menjelaskan sesuatu yang sudah terlanjur dipercayai banyak orang? Seiring tetua desa itu berbicara, warga lain di belakangnya mulai mengangguk-angguk, memberi dukungan terhadap keputusan itu. Ahmad yang mendengar pembicaraan itu dari dalam rumah, tiba-tiba muncul dan berlari menuju Bu Nurma. Ibu, jangan dengarkan mereka. Ibu tidak salah, teriak Ahmad dengan mata yang berkaca-kaca. Namun, kata-kata itu justru semakin membuat Nurma merasa terperangkap. Ia berusaha menenangkan Ahmad, tapi hatinya hampir hancur melihat anak yang ia sayangi itu, yang juga ikut terpuruk dengan fitnah yang beredar. Sebelum ia sempat berkata apa-apa, salah satu warga yang mendengar perbincangan mereka berteriak, kami tidak ingin seseorang yang membawa aib seperti itu tinggal di kampung kami. Pergilah, Bu Nurma. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk hati Bu Nurma. Ia merasa begitu malu dan terhina, seolah dunia mendukung kebohongan yang menimpanya. Hari-hari berikutnya, Bu Nurma berusaha sekuat tenaga untuk membuktikan bahwa tuduhan itu salah. Ia mendatangi setiap rumah yang ia rasa bisa membantunya, meminta agar warga mendengarkan penjelasan darinya. Namun, semakin ia berbicara, semakin sedikit orang yang mau mendengarkan. Ada saja yang membelakanginya dan memilih diam.
Ahmad juga merasa sangat tertekan. Di sekolah, teman-teman sekelasnya mulai menjauhinya. Beberapa siswa bahkan mengejeknya, "Kamu anaknya Bu Nurma yang hamil itu, kan?" Ahmad hanya bisa menunduk, wajahnya dipenuhi rasa malu dan bingung. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Yang ia tahu, ia hanya ingin tetap berada di sisi Bu Nurma, yang sudah merawatnya sejak kecil. Bu Nurma, di sisi lain, merasa semakin sendirian. Ia mencoba menghubungi suaminya, Hendrik, namun jarak yang memisahkan mereka membuat komunikasi mereka terbatas. Hendrik yang berada di Kalimantan merasa sangat cemas, namun tidak bisa segera kembali. Ia mengirimkan surat untuk memberi semangat kepada Bu Nurma, namun kata-kata itu terasa hampa di tengah badai fitnah yang melanda. Malam-malam yang sunyi semakin berat bagi Bu Nurma. Ia tidak bisa tidur nyenyak, pikirannya selalu terbayang pada Ahmad yang ia sayangi dan harapan-harapannya yang mulai runtuh. Ia merasa seperti terperangkap dalam sebuah kisah yang bukan dia yang menulisnya, namun harus dia jalani. Meskipun ada beberapa warga yang masih percaya pada Bu Nurma dan terus memberikan dukungan, semakin banyak orang yang mulai menyalahkannya. Sebagian merasa simpati, namun sebagian besar mulai mencapnya sebagai wanita yang berbuat tidak terhormat. Desas-desus semakin parah, bahkan ada yang mulai mendesak pihak sekolah untuk memberhentikan Bu Nurma dari jabatannya. Di sisi lain, Bu Nurma juga harus menghadapi kenyataan pahit bahwa semakin banyak orang yang menjauhinya. Ia merasa terasingkan di desa yang dulu ia anggap sebagai rumah. Ia kini berjuang sendirian melawan fitnah yang semakin membesar, sementara orang-orang yang dulu dekat dengannya mulai menjauh. Konflik utama ini semakin memanas, memperlihatkan betapa besar tekanan yang dihadapi oleh Bu Nurma. Ia harus menghadapi ketidakadilan dan fitnah yang membuatnya terpojok, sambil berusaha untuk mempertahankan kehormatannya dan menjaga Ahmad. Semuanya menuju pada titik balik yang akan mengubah hidupnya. Hari itu, langit mendung seakan menggambarkan hati Nurma yang semakin gelap. Setelah berhari-hari dihujani fitnah dan tekanan dari warga, ia mulai berpikir untuk benar-benar meninggalkan desa ini. Namun, di tengah keputusasaan itu, sebuah kabar mengejutkan datang. Suaminya, Hendrik, akan pulang dari Kalimantan lebih cepat dari jadwal. Saat mendengar kabar tersebut, Nurma merasakan secercah harapan. Mungkin dengan kepulangan Hendrik, semua fitnah ini bisa terbantahkan. Namun, benaknya masih dipenuhi kekhawatiran. Bagaimana jika Hendrik juga ikut terpengaruh oleh isu yang beredar? Bagaimana jika warga tetap tidak mau percaya, bahkan setelah kebenaran terungkap? Ketika matahari mulai tenggelam, sebuah motor berhenti di depan rumah Nurma. Hendrik turun dengan wajah lelah setelah perjalanan panjang, namun matanya memancarkan ketegasan. Tanpa membuang waktu, ia langsung masuk ke dalam rumah dan menemukan Nurma sedang duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. Ahmad, yang sejak tadi menemani ibu angkatnya, langsung berdiri begitu melihat pamannya datang. "Nurma, aku sudah dengar semuanya." Suara Hendrik terdengar berat, namun penuh dengan ketegasan. Nurma menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin segera menjelaskan semuanya, tapi Hendrik mengangkat tangan, menandakan agar Nurma mendengarkannya terlebih dahulu. "Aku tahu kau tidak mungkin melakukan hal seperti itu," lanjut Hendrik. "Dan sekarang, kita harus membuktikan kepada mereka bahwa mereka salah." Keesokan harinya, Hendrik dan Nurma berjalan menuju balai desa. Kabar tentang kepulangan Hendrik sudah menyebar, dan warga yang penasaran mulai berkumpul. Mereka ingin melihat bagaimana pria ini akan merespons tuduhan yang menimpa istrinya. Begitu sampai di balai desa, Hendrik berdiri tegap di hadapan warga. Dengan suara lantang, ia berkata, "Saya suami sah dari Nurma. Saya telah bekerja di Kalimantan sebagai PNS, dan karena itulah kami terpaksa tinggal berjauhan. Kehamilan ini adalah anak saya, bukan seperti yang kalian tuduhkan." Kerumunan mulai berbisik. Beberapa orang saling pandang, tampak ragu dengan apa yang mereka dengar. Namun, salah satu tetua desa yang selama ini paling gencar menyebarkan fitnah itu maju dan berkata, "Lalu bagaimana dengan Ahmad? Kenapa anak itu tinggal bersamamu kalau dia bukan anakmu?" Hendrik menatap Ahmad yang berdiri di sampingnya dengan mata yang berusaha menenangkan. Ia lalu berkata,
Ahmad adalah keponakan Nurma. Sejak kecil, ia sudah yatim piatu dan Nurma yang merawatnya. Apakah merawat seorang anak yatim adalah sebuah kesalahan? Keheningan menyelimuti suasana. Beberapa warga yang selama ini menuduh Nurma mulai merasa bersalah. Mereka tak pernah tahu kisah sebenarnya. Di saat suasana semakin tegang, tiba-tiba seorang perempuan tua berjalan ke depan kerumunan. Ia adalah Bu Siti, tetangga yang selama ini diam dan hanya mengamati dari jauh. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku saksi hidup bahwa Nurma sudah menikah sebelum pindah ke desa ini. Aku melihat surat nikahnya sebelum ia datang ke sini. Aku juga yang pertama kali tahu bahwa Ahmad adalah keponakannya." Warga semakin terkejut. Bu Siti adalah orang yang jujur dan dihormati di desa itu. Jika ia berkata demikian, maka pastilah itu benar. Ketua desa yang sejak awal hanya mendengar tanpa banyak bicara akhirnya berdiri. Dengan nada berat, ia berkata, "Kalau begitu, kita semua telah melakukan kesalahan besar." Mata Nurma mulai berkaca-kaca. Selama ini ia telah disudutkan tanpa bisa membela diri, dan kini akhirnya kebenaran terungkap. Suasana di balai desa berubah hening. Warga yang tadinya gencar menuduh Nurma kini menundukkan kepala, merasa malu atas perbuatan mereka. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, menyadari bahwa mereka telah berlaku tidak adil terhadap seorang wanita yang tak bersalah. Ketua desa, yang selama ini menjadi panutan masyarakat, melangkah mendekati Nurma dan Hendrik. Dengan suara berat, ia berkata, "Bu Nurma, kami semua telah melakukan kesalahan besar. Kami terlalu cepat percaya pada gosip tanpa mencari tahu kebenarannya. Atas nama warga desa ini, saya meminta maaf." Mendengar permintaan maaf itu, Nurma terdiam sejenak. Hatinya masih terasa sakit karena fitnah yang selama ini ia tanggung. Namun, ia juga tahu bahwa memaafkan adalah langkah terbaik untuk mengakhiri semuanya. Dengan suara pelan tapi tegas, ia berkata, "Saya memaafkan. Tapi tolong, jangan pernah lagi menuduh seseorang tanpa bukti." Salah satu ibu-ibu yang sebelumnya paling sering bergosip kini menangis, merasa bersalah. "Kami terlalu sibuk ikut campur urusan orang lain sampai lupa bahwa setiap kata yang keluar dari mulut kami bisa menghancurkan hidup seseorang," katanya sambil terisak. Setelah kejadian itu, hidup Nurma perlahan kembali tenang. Warga yang dulu menjauhinya kini bersikap lebih ramah. Bahkan, beberapa dari mereka sering datang membawakan makanan atau membantu pekerjaannya sebagai bentuk permintaan maaf. Ahmad, yang selama ini juga merasakan dampak dari fitnah itu, kini bisa pergi ke sekolah tanpa merasa tertekan. Teman-temannya yang dulu ikut menjauhinya pun mulai kembali mendekatinya. Tak lama setelah itu, Nurma akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Kelahiran bayi itu menjadi simbol awal yang baru bagi keluarganya. Hendrik yang akhirnya mendapatkan izin mutasi kerja, kini bisa tinggal bersama Nurma dan membesarkan anak mereka bersama. Kisah Nurma menjadi pelajaran bagi warga desa. Sejak kejadian itu, mereka lebih berhati-hati dalam menyebarkan berita, memastikan kebenaran sebelum percaya pada desas-desus. Sementara itu, Nurma yang sempat terpikir untuk pindah ke tempat lain, akhirnya memilih untuk tetap tinggal di desa tersebut. Bukan karena ia sudah melupakan luka yang pernah ia rasakan, tapi karena ia ingin membuktikan bahwa seseorang yang benar tidak perlu lari dari fitnah. Dengan semangat baru, ia kembali mengajar di sekolah. Setiap kali ia melihat murid-muridnya, ia merasa semakin yakin bahwa menjadi seorang guru bukan hanya tentang mengajar, tetapi juga memberikan teladan dan menghadapi segala cobaan dengan keteguhan hati. Dan hari itu, di bawah langit cerah, Nurma tersenyum. Bukan hanya karena ia telah terbebas dari fitnah, tapi karena ia telah membuktikan bahwa kebenaran, seberat apapun ujian yang menghadang, pada akhirnya akan selalu menang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.